Halo semuanya, gimana? Sudah nulis belum hari ini? Sudah mulai mau menulis belum? Hah? Oke, jika Anda masih belum mau menulis, masih repot, masih banyak ini, banyak itu, ya, saya akan berikan satu informasi yang sangat menarik untuk teman-teman semua, bahwa ketika Anda menulis, sebetulnya Anda sedang membuat sebuah bisnis. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika Anda menulis sebuah karya, pada dasarnya Anda sedang membuat sebuah bisnis, dan produk yang akan Anda jual itu adalah karya Anda sendiri. Nah, mindset seperti ini biasa digunakan oleh para writer-planner atau seorang penulis yang bermindset entrepreneur, bermindset wirausaha, ya. Saya akan jelaskan lebih detail. Begini teman-teman semua. Jadi menulis itu sama seperti profesi yang lain, ya, menghasilkan sebuah produk, yaitu karya tulis dalam bentuk buku, artikel, dan lain sebagainya, ya. Jadi sebuah kreativitas, sebuah skill yang menghasilkan sebuah produk. Jadi ketika Anda menulis, Anda sedang membuat sebuah produk. Produknya adalah karya Anda sendiri, dan produk itu bisa menjadi nilai bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan produk itu. Ya, sama seperti produk yang lain. Misalnya ya, Anda membuat makanan, Anda membuat kerajinan, dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini clear ya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita melihat menulis itu sebagai sebuah produk, ya, pertanyaannya adalah bagaimana produk kita diterima oleh masyarakat, diterima oleh konsumen, kan begitu ya? Ya. Jadi bagaimana caranya produk kita, tulisan kita diterima oleh masyarakat? Karena apa? Ya, secara umum prinsip dasarnya adalah bahwa kalau kita orang pembisnis, bagaimana kita ingin agar produk yang kita hasilkan itu diterima oleh pasar banyak, ya, laku keras, kan begitu, betul ya? Nah, gimana caranya? Caranya adalah simpel teman-teman semua, ya, simpel. Caranya adalah bahwa yang namanya konsumen, yang namanya pembaca membeli sebuah produk itu karena produk itu bisa membantu dia, ya, bisa membantu menyelesaikan masalah. Kemudian dia membutuhkan produk itu, ya, dan tentu saja ada manfaat yang luar biasa ketika si pembeli itu menggunakan produk itu, kan begitu. Jadi ada manfaat dan memang dibutuhkan. Ya, hampir sama seperti produk yang lain. Anda membeli sampo karena Anda butuh, dan Anda tahu manfaat dari sampo ini yang bisa menyegarkan rambut dan kulit kepala Anda misalnya, begitu ya. Anda membeli makanan, dibutuhkan dan ada manfaatnya, gitu, ya. Sama ketika Anda menulis buku. Jadi ketika Anda menulis buku, ingin menjadikan buku ini sebagai bisnis Anda, kan seru ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya Anda hobi menulis, hobi Anda tersalurkan, kemudian Anda mendapatkan penghasilan, dan Anda bisa punya bisnis dari hobi Anda, dari keseruan Anda, gitu, ya. Kembali lagi ke produk tadi. Jadi produk yang bagus, ya tentu produk yang dibutuhkan, kan begitu. Nah, makanya seorang penulis ini penting banget untuk melihat, mengecek apa sih yang dibutuhkan oleh pembaca Anda, ya? Apa sih yang diinginkan oleh pembaca Anda? Jadi ketika mereka membaca tulisan Anda, masalah mereka terbantu. Saya berikan contoh. Saya membuat sebuah buku yang berjudul Amazing Writing, ya. Jadi buku itu menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah buku. Jadi buku yang menjelaskan cara membuat sebuah buku, menulis sebuah buku. Prinsip dasarnya karena
saya banyak melatih, mengajar para penulis pemula yang mereka kesusahan untuk membuat sebuah buku. Ya, kalau dalam bentuk kelas itu tentu terbatas, penjabarannya pun tidak detail ya. Makanya saya membuat buku itu adalah untuk membantu masalah mereka, ya, membantu agar para penulis pemula ini mudah membuat sebuah tulisan yang memang cocok dengan kemampuan dia. Ya, itu manfaatnya. Kemudian jelas ini dibutuhkan. Sehingga apa? Saya mulai menulis dan kemudian saya mulai tawarkan, saya mulai sosialisasikan, saya mulai perkenalkan dan alhamdulillah diterima gitu loh. Ya. Jadi itu berangkat dari sebuah keinginan membantu orang, ya, keinginan memberikan manfaat sehingga kita bisa membuat sebuah karya yang dibutuhkan oleh calon pembaca kita. Nah sekarang misalnya Anda misalnya seorang guru, Anda bisa mulai menulis, ya, Anda mulai bisa menulis tentang bagaimana sih cara mengajar yang enak itu. Kalau Anda seorang guru yang ternyata fokusnya pada pendidikan karakter, Anda bisa menjelaskan juga bagaimana sih membuat mengajar dengan pendekatan karakter misalnya. Bisa lah itu ya. Kemudian Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda melihat bahwa rumah tangga yang baru dimulai atau pernikahan usia atau rumah tangga yang masih muda itu rentan. Anda bisa menulis berbagi pengalaman. Sehingga apa? Masalah mereka Anda selesaikan dengan membaca tulisan Anda. Ya, sampai di sini clear ya teman-teman semua. Nah, jadi idenya sudah clear bagaimana Anda membuat sebuah tulisan yang dibutuhkan dan bermanfaat. Kemudian Anda mulai menulis, ya. Anda mulai menulis, ya, karena apa? Karena Anda sudah jelas, ya, apa yang Anda tulis, apa yang Anda akan tuangkan dalam tulisan Anda. Lalu teman-teman semua, setelah Anda tulis, ya, Anda mulai terbitkan. Nah, di sini Anda bisa menggunakan banyak pilihan penerbitan. Mau penerbitan yang mayor, ya, artinya Anda ingin bekerja sama dengan penerbit-penerbit besar seperti Gramedia, Mizan dan lain sebagainya untuk mempublish tulisan Anda. Ya boleh teman-teman semua. Ya, tentu saja ada tantangannya. Nah, apa tantangannya? Ya, tantangannya adalah bagaimana buku Anda bisa bersaing dengan penulis-penulis yang sudah profesional. Ya, kalau masalahnya adalah Anda penulis pemula, tentu kualitas tulisan dan lain sebagainya mungkin itu menjadi hambatan Anda gitu ya. Nah, jika Anda kurang percaya diri, kurang ingin cepat, ya, ingin cepat bisa memberikan manfaat, menjual karya Anda bisa melakukan penerbitan dengan pola self publishing, ya. Self publishing itu ya Anda bekerja sama dengan sebuah penerbitan, kemudian Anda membiayai buku Anda sendiri untuk diterbitkan dan dicetak, kan begitu. Ya mirip teman-teman seperti Anda memproduksi produk lainnya, ya. Anda ini sudah membuat sambal misalnya, sambal lezat gitu. Ya Anda tetap aja harus memproduksi, memperbanyak, ya. Tentu saja kalau Anda melakukan self publishing, ya, dengan sistem print on demand, ya kan, Anda bisa cetak satuan, ya. Anda bisa cetak satu, misalnya Anda cetak dulu 30, 50, kemudian Anda tes market. Anda mulai promosikan ke WA group, kemudian ke Facebook, ke Instagram. Anda mulai membuat konten untuk mempromosikan karya Anda, ya sama seperti jualan yang lain. Kemudian ada orang yang membeli, ya kan, kemudian lakulah misalnya buku Anda cetak ulang lagi, ya. Anda jual lagi, yang tadinya penjualannya 30 naik jadi 100, naik jadi 200, begitu seterusnya. Pasti seperti menjual produk yang lain teman-teman semua, ya. Jadi bagi saya cara ini cara yang sangat menarik untuk kita tekuni, ya. Ya seru teman-teman semua, ya.
Saya sendiri pernah ya buku yang Amazing Writing itu ya saya cetak awalnya 200 laku. Kemudian saya promosi lagi, saya pre-order lagi, ya kan, laku lagi, ya kan. Begitu terus sampai kelipatan-kelipatan, dan dalam 1 tahun bisa terjual 2000 buku. Ya tentu saya menggunakan sosial media, Instagram, grup Facebook untuk melakukan promosi buku. Ya, gitu. Jadi, nah yang paling penting adalah Anda harus percaya dan yakin, ya, percaya dan berani mengambil sebuah tindakan. Jadi mungkin di awal-awal penjualan buku Anda akan terbilang minim ya, tapi ketika Anda terus melakukan hal itu semakin konsisten, maka pelan-pelan buku Anda akan makin lama makin populer dan orang akan mencari buku Anda, asal Anda terus semangat dalam memperkenalkan karya Anda di sosial media. Mudah-mudahan cara ini membantu Anda untuk lebih semangat dalam menulis, bahwa karya kita itu sebetulnya bisa jadi bisnis yang menarik untuk kita. Terima kasih teman-teman semua.